Kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Saudaraku, hari ini pas hari santri, besok pagi hari Sumpah Pemuda. Bersama dengan itu, maka selamat hari santri. Kenapa hari santri? Karena orang Islam itu harus meninggalkan dzurriyyatan li'af, keliratan kuat. Orang Islam itu harus meninggalkan keturunan yang kuat. Di hari santri mengingatkan kita bagaimana kita harus membuat generasi-generasi setelah kita harus lebih baik dari kita semua. Anak-anak kita harus lebih soleh dan solihah daripada bapak ibunya. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia ini fenomenanya bagus. Rata-rata anak kita hafalan Qur'annya lebih baik daripada ibunya. Betul. Anak-anak kita 3 juz, ibunya berapa? 30. Juz 30. Apal Quran juz 30. Apal 3 trikul, Pak. Tugas seorang dimanapun seorang ibu, orang tua itu sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 9. Ini tolong perhatikan, jangan sampai kalian meninggalkan keturunan yang lemah, yang kesejahteraannya tidak terbangun, di mana ketakwaannya nggak ada dan akhlaknya semakin tidak baik. An-Nisa ayat 9. Habis itu kita masuk materi, pelan-pelan kita bahas di brosur. An-Nisa ayat 9. Ya. Sampun. Ya. Gimana? Ayo baca. Ini Pak. Ayo baca. Dinyalakne, Mbak. Mikrofonnya kasih sana. Maju aja. Ayo. An-Nisa ayat 9 ayo. Biar semuanya udah ketemu, masih punya paket? Paket full, nggak kayak di Indonesia. Ya, jadi baca. Bahas siapa namanya? Minta maaf. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Terjemahnya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Stop dulu. Jangan sampai kita semuanya nanti punya keturunan yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU Muhammadiyah, Jamaah Aulia semuanya sepakat lemah di situ adalah lemah keberagaman. Jangan sampai anak-anak kita itu buta agama. Maka sangat-sangat recommended kalau bisa anak-anak masukkan pesantren. Karena di pesantren diajari ilmu yang 100% dipakai. Kalau ilmu-ilmu umum tidak semuanya dipakai, betul nggak? Matematika semuanya dipakai? Enggak. Dulu pernah belajar matematika? Pernah. Luas lingkaran, luas segitiga, itu apa itu? Kalkulus, sinus, kosinus, Lupa semua. tangen, kotangen, kabeh kotangan. Kotangen. Dulu ada luas lingkaran, betul nggak? Luas ya, rumus ABC. Tahu rumus ABC? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gue ngopo itu.
Luas lingkaran kowe kerep wanu lingkaran iki luasé piro diane kan? Kepake enggak itu? Enggak. Akar 25 berapa? 5. Itu kepake kan? Enggak. Kamu pernah ke pasar tuh beli semangka akar 25? Enggak. Bukan itu nggak penting-penting, tetapi itu hanya kepake ya. Alat Biar tahu adanya untuk bentuk. berhitung penting, tetapi tidak 100% dipakai, betul nggak? Betul. Bilangan prima untuk apa coba? Kamu tahu bilangan prima sama enggak bedanya apa? Tapi kalau kamu nggak bisa kencing yang benar, wudhu yang benar, wudhunya nggak benar, kencingnya nggak benar, neraka. Maka anak jangan sampai lemah dalam pendidikan agama. Setuju? Setuju. Ayat ini anak-anak kita yang di rumah tolong ditinggalkan, jangan lepas pendidikan agama. Lalu 2 terus. Dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap Nah, apa kesejahteraannya. bacanya di belakang mereka atau di belakang mereka? Ya, diulang-ulang dari awal. Itu kalau komanya beda, nanti acara anunya jadi beda. Maknanya beda. Artinya beda, betul nggak? Iya. Coba saya tanya, siapa namanya Mbak siapa? Nurul. Kalau saya tanya gini, kamu suka jambu monyet? Padahal saya nawari, kamu suka jambu monyet, gitu kan ya? Iya. Tapi kalau saya komanya beda, kamu suka jambu monyet? Gitu kan? Banyak monyet. Misalnya ya, di sebelahnya Nurul itu ada kucing. Saya biar gak kaget, Nurul itu kucing. Biar gak kaget. Tapi kalau saya bilang Nurul itu kucing, bukan saya loh ya. Ini ada Mbak Sofi yang baru datang. Kamu pernah ke kebun binatang? Pernah ke kebun binatang? Gitu tanya. Beda nggak? Beda. Dengan kamu pernah ke kebun binatang? Beda kan? Ya. Halo. Jadi jangan langsung di belakang mereka. Apa? Di belakang. Ya. Dari awal. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang Stop. khawatir. Stop dulu, di belakang mereka baru koma. Ya di belakang mereka yang mereka. Coba diulang dulu lah dari awal. Ini belajar bahasa Indonesia. Ya, Benar. ya diulang. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Stop. Jangan sampai kita menurunkan keturunan yang lemah. Lanjut. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, Stop. Yang kedua, yang takut dengan kesejahteraan. Maka salah satu tujuan Anda ke Hongkong adalah untuk mensejahterakan keluarga, anak, cucu, dan juga semuanya kerabat disejahterakan. Karena jangan sampai anak nanti stunting. Stunting itu tumbuh dan kembang. Tumbuhnya bagus, perkembangannya jelek. Orangnya gede dhuwur, ning lolak-lolok tulalit O2N on. Lolak-lolok nggak tahu mana dagu, mana ji. Ada kelawak tidurnya waktu ada sapi minumnya ayu-ayu tapi sebaliknya wongnya pinter banget tapi kerdil jadi konsep. Jangan sampai kelihatannya pinter tetapi isinya isinya bagus tapi maka jangan sampai stunting. Mulane omahe cilik anaknya udah kayak Sitok wae cukup Pak ya. om kamare loro anake 8. 3 di rumah, 3 dulu di musola, yang 2 di dekat mertua. Berarti lu menelantarkan. Rumahnya RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selanjutnya, sumpah sekali.
Kalau orang Jakarta bilang rumahnya tipe 4R, anaknya 8, kamarnya 2, asal keluar lu lagi. Turunnya kayak bandeng. Makanya di Hongkong ini jangan punya anak banyak, kamarnya gitu. Tidurnya aja satu tidur. Saya ini sholat dengan istri saya aja, baru itu batal terus, akhir singgol, Asa ngojo. Nah, singgolnya nah, baru itu namunnya miring terus. Kamarnya cilik, bete lu. Ngono sing nyuguhi aneh karo dia gede-gede. Jadi jangan menakarkan secara kesejahteraan. Satu, jangan sampai hari santri adalah supaya orang kuat di dalam beragama dan tidak stunting. Nah, 3, terus lanjut. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa, Maka ditakwa dijaga. Dan terakhir, terus yang keempat, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. dikasih akhlakul karimah dari mulai perkataan, perbuatan, dan juga sikap. Halo. Ini penting karena ini hari santri, supaya santri nanti di brosur terakhir akan ada. Sekarang kita mulai brosur karena waktunya. Pertama, dalam peringatan Maulid Nabi ini, mohon maaf, kenapa perlu peringatan? Karena sekali lagi Rasulullah bersabda, orang yang selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah ingat agama, nggak pernah ingat Rasulullah seperti orang mati. Dibaca berikutnya ya, pelan-pelan. Hadis pertama dari Abu Musa. Ayo, biar browsernya kebaca ya. 1. Sampai ini suami kamu. Dibalik nih. Mikrofonnya. Ya. Yang kabel itu loh Mbak. Ini loh, Mbak, bisa. sing gede. Yang kabel. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada rohnya dengan orang yang tidak berzikir kepada rohnya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang biasa sholat, puasa, orang biasa ngaji seperti ini seperti orang hidup. Tapi orang yang nggak pernah pengajian hanya di Victoria Park terus, hanya di pinggir-pinggir shopping, clubbing, meeting itu PKK perempuan kesana kemari. Atau PKK perempuan runang-runung. Atau PKK perempuan kurang ajar. Orang yang wirawiri tidak pernah ngaji itu kayak orang mati. Perhatikan baik-baik. Orang hidup harganya mahal, betul nggak? Tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Kenapa Nabi nyatakan seperti orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Karena ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal, betul nggak? Jadi sate, jadi gulai, jadi soto yang tadi saya makan. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati masih mahal. Orang hidup harganya mahal, mahal banget. Kamu boleh undang penyanyi sini, nggak cukup 20, 50, 100 juta. Betul nggak? Saya sering contohkan karena saya punya pengalaman bareng sama Mbak Ayu Ting Ting. Satu stage Mbak Ayu Ting Ting 150 juta. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari mencari alamat palsu. Itu aja 150 juta. Ada yang nyanyi itu dapat mobil baru saat itu. Persahabatan bagai kepompong. Terus habis itu gak ada lagunya, orangnya kemana? Kalau lebih bagus yang nyanyi mau malam. Pas seduluran koyo nongkrong. Tapi ratusan
buta karena masih hidup. Tapi kalau udah mati, walaupun dia Ayu Ting Ting, walaupun dia Raffi Ahmad, walaupun dia menteri, walaupun dia presiden, kalau udah mati nggak ada harganya, betul? Kalau udah mati walaupun artis hidupnya ada yang mau 200.000. Beda dengan binatang, kalau mati masih ada harganya. Betul. Binatang kecil teri kalau udah mati jenazahnya. Almarhum teri masih jadi masih jadi sambal teri. Saya sering beberapa kali nolong jamaah haji dikira nyelundupkan ganja, ternyata tas kosmetik isinya sambal teri. Jenazah teri, kumpulan jenazah teri masih ada harganya. Tapi ada kumpulan kuping artis dulu tidak ada. Maka orang hidup harganya mahal. Maka Anda di hadapan Allah akan mahal kalau masih pengajian seperti ini, masih mau sholat, masih mau puasa, masih baca Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin. Maka Maulid Nabi ini kita mengingat Rasulullah untuk mengikuti. Karena orang bisa bahagia kalau mengikuti sunnah Rasul. Berikutnya, ya. Tahu sapi mata ini, ya. Innama bu'is. Tuh. Boys tuh. Bahasa mata ini. Mati-mati dewe. Mati dulu ya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk Tinggal buka dulu kok. Gak ada ya. Solo film. innama bu'istu utammima makarimal akhlaq. Ya. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Almarhum biadabihi la binasabihi. Manusia di hadapan Allah nanti dihitung oleh akhlak perilaku. Walaupun dia anak manusia, kalau kelakuannya tidak baik, maka tidak dihitung sebagai manusia. Bahkan Al-Quran mengatakan kunu irodatan khosiin. Dia kayak ketek, kayak kera yang busuk. Tahu monyet? Tahu. Monyet itu sinis. Monyet itu sinis. Orang datang di ke kebun binatang sudah mandi tetap nyengir, betul tak? Ada orang datang belum mandi tetap nyengir, ada datang pakai dandan tetap nyengir. Dasarmu. Maka walaupun dia itu cantik, tapi kalau perilakunya nggak baik, di hadapan Allah dia kayak monyet, kayak binatang. Maka tugas Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka berperilakulah yang baik. Orang itu di hadapan Allah ada tergantung pada perilakunya. Maka mulai hari ini kalau anak dididik, disekolahkan, dipesantrenkan supaya akhlaknya baik. Anak sekarang akhlaknya semakin baik apa semakin rusak? Rusak. Anak jangan sampai terjebak kepada pornografi, pornografi, judi online. Anak jangan ada tawuran, sekarang baru darurat miras. Kalau tahu nggak 7 orang mengapung di Jati Asih Bekasi, 7 orang. Tahu nggak beritanya? Tahu. Jam 3 pagi kumpul 60 orang yang ketangkep senjatanya ada 21, ada celurit, ada parang, ada pedang. Kira-kira itu mau tahajud atau mau ngapain? Dan kira-kira dia izin orang tuanya nggak? Tidak. Menurut pengen tubuh, saya mau saya bisa bacok sama orang. Maka hari ini anak dididik untuk bakti pada orang tua. Meskipun Anda di sini, anak kalau mau apa-apa suruh izin. Di sini anak-anaknya juga telepon nggak? Jadi apa-apa yang keputusan penting ya, namanya toilet basah. Bu, olahraga
padus no, padus. Setiap anak mau melakukan sesuatu minta izin orang tua, karena ridho Allah pada ridho orang, murka Allah pada murka. Maka tolong perhatikan, birru abaukum tabirukum abnakum. Kalau kalian semuanya, insya Allah ini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya kalau kamu udah baik pada orang tua, tugas kamu didik anak-anakmu supaya dia akhlaknya baik kepada orang tua. Biasakan izin. Anak-anak yang terlibat di pelacuran, itu kata Profesor Mucoro, semuanya tidak baik hubungannya dengan kamu. Jarang orang melacur itu pamitan mempunyai saya. Orang tuanya belum mudah-mudahan malam ini saya dapat laku keras. Anak-anak yang mau tawuran izin orang tuanya. Anak-anak yang mau pesta miras kira-kira izin orang tuanya. Enggak. Kelihatannya hanya izin orang tua, ridho orang tua, tetapi kita akan menyelamatkan anak-anak kita. Hari ini kalau mulai nanti telepon anaknya apa-apa bisa kami minta restu. Sesakit-sakitnya anak itu kalau sakitnya orang tua itu kalau ada anak yang durhaka. Ini semuanya yang pernah punya anak, yang belum punya anak nanti kamu rasain bagaimana jadi orang tua yang durhaka. Anak itu dilahirkan dalam susah payah, betul kan? Sampai kalian pasti mengalami orang yang hamil itu sampai disebut dalam Al-Quran. Baca surat Luqman ayat 14. Luqman ayat 14 ya ada dalam Al-Quran. Ayo. Wanita harus paham itu kenapa anak harus bakti orang tua. Saya paham ini setelah punya anak. Terus terang, dulu saya hafal ayat ini, tapi sebelum punya anak nggak paham ayat ini. Kalian semuanya tahu kan? Istri saya itu 3 anaknya. Ibu harus tegang. Ada yang salah dari saya. Istri saya itu 3 anaknya. Ibu harus tegang loh. Ayo, dibaca. Pelan-pelan, ini ada 4 perintah Allah di ayat ini. 1. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anak-anak harus berbuat baik pada orang tua karena orang tua itu kasih sayangnya jauh lebih baik, tidak bisa digantikan oleh anaknya, betul? Kalau anaknya sakit, orang tua itu sakit, betul? Tapi orang tua sakit, anaknya itu sakit? Anaknya bikin kotoran, bikin najis, kita bersihkan dengan Masya Allah, dengan ikhlas, betul? Tapi giliran nanti kamu kalau sudah tua, anaknya pilih bayar perawat untuk bersihkan, betul? Nyatanya di Hongkong ini anak-anaknya bersihkan orang tua apa pilih bayar orang Indonesia? Bahkan kalau anaknya saya itu pernah mengalami betul bagaimana anak sakit, saya sampai doa ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Kalau 3 anak yang sakit, 2 istri saya keluar negeri, maka saya sakit. Tapi jujur, ada yang mau menggantikan orang tua? Orang tuanya ada pikun, stroke sudah, Masya Allah. Ya Allah, pun yang stroke saya saja. Ya Allah, saya bisa jadi PNI. Ada yang mau? Bahkan ini orang desa pernah lihat seorang tua anaknya bayi pilek, dia nyedot umbel. Betul? Ada yang pernah alami? Tapi jujur tunjuk jari siapa yang mau nyedot orang umbel bapak. Ada yang mau? Mau naik boleh ya, bapak bilang kalau nggak sudah. Ada yang mau ngisep ingus bapaknya? Maka hati-hati pada orang tua. Sarulu atau rumah umum. Ayat ini bicara tentang kamu harus baik pada orang tuamu dan didik anak-anakmu supaya baik pada orang tuamu. Lanjut. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini untuk menunjukkan supaya anak bakti pada ibunya karena ibu itu hamil dalam keadaan susah payah. Betul nggak? Betul. Saya belum pernah hamil tapi bisa berempati. Orang hamil itu kadang-kadang permintaannya aneh-aneh. Betul nggak? Saya
Saya ini kalau pas istri saya hamil, pakai parfum aja nggak boleh. Kenapa harus mandi lagi yang nggak pakai parfum? Karena pas hamil itu bau parfum nggak suka. Sampai apalagi bau rokok, bayi saya pergi dengan Cak Non itu harus semua baju lepas semuanya ganti semuanya karena apa? Bau rokok sedikit. Apalagi ngidam kadang-kadang bukan musimnya minta mangga, betul nggak? Kalau sekarang ngidamnya apa? Bayi punya alfa. Walaupun punya alfa juga disuruh karena ada lagunya. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, kita lakukan yang terbaik. Nyanyi sahabat. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum intan surullaha bismika Allahumma ahya Allahumma barik lana makan kalau turun kok lagi makan sama tidur ya lanjut. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Yang keempat, perhatikan nyapihnya berapa tahun? 2 tahun. Maka kalau tiap tahun punya anak berarti nggak pernah baca Quran. Minimal punya anak itu 3 tahun. Minimal. Karena menyusui 2 tahun. Hamil 9 bulan. 9 hari plus nifas. Maka harusnya minimal 3 tahun. Jadi tiap tahun dia anak ratau mau Quran. Aku siji Pak. Bobo lagi. Anakku 1 Pak. Sandalnya ini. Ketika sandalnya jadi ukuran bila satu itu ambil terus nganggo WA dan sing produksi orang mencari sarungnya. Maka tolong jangan terlalu rapat punya ayat ini cara nyusui. Nanti karena hanya 5% wanita yang nggak bisa nyusui di Indonesia itu hanya 5% yang nggak bisa nyusui karena alami, nggak keluar betul. Yang lain itu pasti bisa nyusui, cuman masalahnya sibuk kerja, masalahnya karena penampilan. Jangan takut penampilan itu. Itu amanah untuk anak. ASI, air susu ibu, itu kanan dan kiri udah komplit, praktis, ekonomis, rasa ngandung, rasa gue sudah. Ini agak manis sedikit, ini agak asin. Karena ilmu. Orang ke neraka tidak tahu neraka, dia harus ke neraka, betul nggak? ASI tidak harus. Sebaik apapun ASI itu ada 60 manfaat. Menurut WHO, air susu umum, air susu ASI, air susu di air susu umum ASI. Asum. Asum itu walaupun dibikin persis sama dok, digawe kenal, digawe ini tetap tidak bisa mewakili, tidak bisa menggantikan ASI. Maka kalau bisa please deh, tolong yang punya bayi susui sampai 2 tahun. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Lanjut ayatnya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat ini menunjukkan hubungan Allah dengan orang tua. Karena kalau kamu bisa hormat orang tua, sesungguhnya itu adalah bakti pada Allah. Jadi selamanya kamu tidak akan bisa selamat hidupnya dunia sampai akhirat kalau kamu durhaka orang tua. Maka kalau hidup kita berantakan, pertama dikoreksi hubungan dengan Allah, kedua hubungan dengan orang tua. Kalau ada anak-anak yang nggak beres, lihat jangan-jangan dia lupa hubungan dengan Allah. Kedua, jangan-jangan orang tua kita nggak banyak ridho. Maka koreksi diri. Maka tolong yang pasti punya orang tua doa.
Nanti ada 13 kewajiban anak pada orang tua. Salah satunya melanjutkan kebaikannya, mendoakannya, bahkan nanti mohon maaf bersedekah atas nama orang tua. Bahkan kalau perlu, pokoknya saya mau bangun ini, saya mau ini untuk orang tua. Saya sedekah ini untuk orang tua, atas nama orang tua. Itu salah satu jariah nanti. Selain doa umum. Bahkan kalau perlu kan nggak ada pun hajikan umrohkan. Kenapa? Karena itu bagian dari bakti kepada orang tua. Kembali kepada ini, jadi sekali lagi bahwa Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan lanjut ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan kalau ada bayi yang lahir, tugas kita untuk mengislamkan. Karena Rasulullah untuk seluruh alam, Rasulullah pernah ke Indonesia enggak? Rasulullah pernah ke Indonesia enggak? Belum. Maka kalau ada orang Indonesia lahir, tugas kita untuk memberikan bagaimana dia memberi petunjuk supaya kita mendakwai. Anak kita lahir, kita harus islamkan. Maka pertama diadani, kedua disolawati, diakikoi. Kenapa? Karena itu tugas kita. Kedua, Rasulullah sudah tidak ada, maka jangan mimpi untuk jadi nabi. Betul? Ketiga, Rasulullah sudah meninggal untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Padahal sekarang sudah nggak ada, maka tugas kita semuanya karena wa arsalka ila rahmatan lil alamin ila akhir zaman, maka tugas kita tolong semuanya yang punya ini balik ayat walani walau ayat. Yang Anda pahami harus ditularkan kepada anak, istri dan juga anak keturunan kita. Sanggup? Tolong Anda juga sendiri anak-anak koalisi pendidikan agama. Ini sekaligus mendengar dari sana. Lanjut. Langsung karakter Islam aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, karena untuk seluruh alam, maka seluruhnya jadi tugas kita untuk menyampaikan. Maka dimanapun, kalau perlu yang menunggu lansia sebelum mati syahadat. Kalau memang bisa, ya syukur mau. Karena maaf, setan itu orang Islam saja kalau mati, setan juga supaya hilang syahadatnya. Demikian juga kita, kalau Anda bisa, baiklah. Itu Anda seperti sedekah sebanyak seluruh ya, orang yang memberi jalan hidayah itu, kamu nanti seperti sedekah unta yang disanari matahari, kayak sedekah mobil Mercy selapangan penuh. Maka kalau bisa Anda menjadi dakwah Anda. Jangan di sini minimal Anda bisa menerang nilai-nilai agama untuk pahamkan inilah orang Islam, sehingga orang tidak benci pada Islam karena kebaikan Anda. Paham? Karena banyak kan majikan senang dengan kita, senang dalam perilaku, senang wajah apa itu. Nah, maka tunjukkan perilaku yang baik. Lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karakter Islam wasatiyah. Karakter Islam wasatiyah, pertengahan atau yang lebih dikenal tawazun. Jadi orang beragama itu, ini karena peringati Rasulullah itu soal wasatiyah, yaitu tawazun, seimbang. Seimbang itu sholat terus lali nyambut gawe yang biru. Anda sholat sampai jidat itu. Terus puasa terus, gaji terus, segala macam, sholat malam terus ditegur, nggak boleh begitu. Kata Nabi,
Aku juga sholat malam, tapi juga Tidur. jadi untuk sholat semua nanti. Saya juga puasa, tapi juga berbuka. Karena ini kosong nanti berhari-hari, nanti 3 hari mau buka aja juga belum. Tengah-tengah masalahnya kita itu masih jauh. Banyak amalan dunianya apa akhiratnya kita. Sehebat apapun Anda, mohon maaf, sholat sedino rene sing 3 jam. 24 jam ini sholat kita nggak ada 15 menit. 5 kali itu nggak ada 15 menit. Kenapa? Karena sholat kita ini, mohon maaf, rata-rata itu hanya berapa menit? 3 menit. 5 menit itu udah pakai sapi ismal atau 3 menit Pak. 3 menit. Pokoknya lah nyedeki masak. 2 menit, 3 menit. Salah 3 menit kali 5 berapa? 15 menit. 24 jam hanya 15 menit. Kalau kamu hidupnya 70 tahun, sholat wajib pun tidak ada 2 tahun. 70 tahun hanya 2 tahun yang wajib. Maka aneh kalau Anda sampai meninggalkan sholat. Ini berarti yang baik-baik. Jadi maksudnya itu tengah-tengah. Boleh duit lali ke sholat juga keliru, sholat terus lali, boleh duit juga keliru. Sholat sampai jam 2 wah, tadi siap berangkat umrohnya seminggu 3 kali. Mau main Mekah, itu jauh apa itu. Tapi kalau kamu nggak kerja, minta juga keliru. Sendiri kamu sudah cari uang dari semuanya, maka imbangilah juga cari untuk negeri akhir. Ya, inilah peran Rasulullah. Akhirnya Karakter Islam itu juga tidak tasyahud atau ketat, menyusahkan dan tidak tasyahud atau longgar atau menggampangkan. jangan menggampang-gampangkan, tapi juga jangan memberat-beratkan. Sholat itu ya semaksimal kita, tapi orang sang kudu mulai buang diri nanti tidak usah, tapi jangan gampang-gampang. Makanya sholat itu dalam keadaan apapun di kendaraan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa punya waktu, jojo karo goreng tempe karo sholat. Lu sebenarnya sholat di mana? Memang kuning Allah. Amin cuman nggak boleh. Kalau memang kondisinya tertentu, sholat sambil nyopir boleh nggak? Boleh. Sholat itu sambil di kendaraan boleh nggak? Boleh. Pada kita. Nah, tapi juga jangan memudah-mudah. Mudahkan. Makan semaksimalnya, cari yang halal. Jangan memudah-mudahkan. Wes asal bocor bismillah masalah. Babi ini babi, bocor bismillah mau jadi sapi. Semaksimalnya. Tapi juga jangan memberatkan. Apa-apa dibelah dewe, boleh kiri apa ayam dewe dibelah dewe yang memberat, yang tahu saja yang kira-kira lihat. Ya, jangan memberat-beratkan, tapi jangan meringan-ringan. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baik. Rasulullah itu jadi contoh yang baik. Apa yang kita contoh? 3. Berapa? 3. 1 surah. Surah itu penampilan. Ya bersihnya, ya menutup auratnya. Ini surah. Pokoknya tampilannya bersih, enak dipandang, sedap dipandang, karena ada zaman Nabi pakaiannya amburadul, bajunya metalika, skulptural, rambutnya gibal. Kata Nabi, apa tidak ada sesuatu untuk menenangkan rambutnya? Apa maksudnya ya Rasulullah? Kamu boleh gondol di sisi. Tampilannya juga bagus, kerudung juga yang matching. Ojo kerudungnya buah, kambingnya kuning, warnanya hijau. Umbul-umbul. Maka inilah Rasul dalam tampilannya enak dipandang. Tapi juga dalam sikap surah sirah itu perilakunya.
Ada Pak, orangnya Cak Ayu, minta omongan nyelekit, ada nggak? Ada. Omongannya laki-laki, ada nggak? Ada saya. Jangan sampai seperti itu. Saya, Pak. Saya. Ketiga, yo wong iki tidak ayu, penak, wangi, ning yo outer beauty dan inner Beauty. Makanya karena pada orang menarik tidak harus cantik. Ada nggak orang cantik tapi tidak menarik? Ada. Ada yang tidak cantik tapi menarik, ada nggak? Ada. Wong yang ayu ning sing seneng akeh. Ada yang mau ayu, orangnya sing seneng. Ada nggak cantik tidak menarik, ada nggak? Ada. Saya punya teman, wongnya ayu banget, nanti saya belum nikah. Artis kan. Karena wajahnya cantik. Sementara teman saya itu wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti nikah wis ping telu. Bojone mati, nikah lagi ternyata nggak cocok, nikah lagi. Ngundang saya loh, rokok sing apa tuh, aku diri konsol. Saya biasa-biasa, kok nanti nikah ping telu. Sing ayu dhewe kudu nikah aja. Yang cantik dan menarik ada nggak? Ada. Tidak cantik dan tidak menarik ada nggak? Ada. Banyak. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena betul gimana? Tidak cantik tidak menarik. Jadilah orang yang menarik tidak harus cantik karena ada inner beauty. Wong enek kok jadi rayu ning nyeneng ki. Bener bener. Nah, syukur cantik dan menarik. Anda tidak dapat cantiknya, minimal menarik. Lah yang ketiga hati. Surah, sirah dan sarirah. Sarirah itu hati Anda jaga, ya. Bening hati ini. Kalau masuk surga, kenapa wajahnya bersih? Karena hatinya bening. Orang itu kalau hatinya senang, wajahnya pasti berseri. Maka kalau wajahnya nggak bagus, nggak menarik, mungkin hatinya nggak bersih, kurang wudunya. Begini. Ya. Cantik karena wudu, karena wudu batin, wudu itu mempercantik oleh batin, itu jauh lebih menarik daripada cantik hanya karena lipstik, karena Solek. skincare. Maka karena cantik itu ada banyak faktor. 1 karena dekornya, 2 karena kameranya, 3 karena makeupnya, 4 karena dananya. Ini dananya akeh ya luar biasa. Betul. Filler. Jadi dana kurang, nanti kurang ya. Dari ya, jadi sekali lagi mohon maaf, Rasulullah dicontoh dalam surah, sirah dan sarirah. Surah itu tampilan yang baik, sirah itu perilaku, sarirah itu bagaimana hati kita bersihkan. Jangan ada rasa dendam, jangan iri, jangan sekutu, dan kita bersihkan. Inilah peringatan Maulid Nabi untuk kita. Dan sifat kenabian itu ada pada At-Taubah ayat 128. Dibaca namanya gimana deh? Ini untuk closing ya. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan mendengarkanlah Sudah yang bawahnya itu sudah kita bahas tadi. Surat Sungguh telah datang Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaum sendiri. Jadi Rasulullah itu diutus dari kaum sendiri, berarti Rasulullah itu manusia. bukan malaikat, bukan jin. Walaupun jin di sini penting. Iya. Jin. Bukan Jin. Sebenarnya bahwa jin kan enggak. Apa Ustaz? Jin itu apa? Ternyata jin ini. Mani. Naik foto dong ini pas jin. Kita lihat jin kabel. Pulang bawa setan. Boleh bawa Setan. Mas sampai apa? Jin dan setan. Ini jamaah jin setan. Sahabat yang kupian. Ya Allah, nang Indonesia disingkir, nang ini boleh ini. Aku itu menghindari jin, malah tuh kok ini Jin kan.
jadi ya, nah ini penting. Rasulullah itu dari manusia supaya kita bisa meniru. Karena kalau Rasul dari malaikat kita nggak bisa niru. Maka Rasul punya sifat kemanusiaan. Rasul pernah apa enggak? Rasul pernah kenyang enggak? Pernah. Supaya kita bisa niru. Rasul juga ngantuk. Betul. Cuman Rasulullah itu sedikit tidur. Sedikit Tidur. Kalau kita sedikit Dikit-dikit tidur. Rasulullah itu sedikit makan. Kalau kita Sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah kalau makan sedikit. Sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit Makan. Rasulullah itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit Tidur. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedekah. Sedikit. Bedanya kita dengan Rasulullah hanya sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita doa. Sedikit. Contoh itu sedikit-sedikit baca Quran. Kita baca Qurannya. Sedikit. Sedikit-sedikit Rasulullah itu sholat. Kalau kita sholatnya. Sedikit. Kita selisihnya cuma sedikit. Nah, maka sekali lagi Rasulullah itu dari kamu sendiri. Lanjut. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jangan sampai kita melihat penderitaan orang lain. Rasulullah itu berat kalau ada orang penderita. Maka Rasulullah tidak punya penyakit SMS. Senang melihat orang Susah. susah melihat orang Senang. Maka kalau ada kesusahan di antara kita, tolong saling bantu. Saya senang hari ini tadi Sutiati itu ternyata ada saudara-saudara kita yang sakit. Dan ada berapa yang meninggal bulan ini? 10. Nanti kita doakan ya. 10. Ini nanti diakhiri nanti siapa yang mau titip doa dikumpulkan ya, doa segala macam. Kita akan akhiri nanti untuk doakan yang sakit-sakit, mudah-mudahan Allah berikan semua. Amin. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan jadi diampuni segala kesalahannya. Husnul khotimah. Jangan lupa kita doakan juga dan doakan pada orang tua kita. Selesaikan? Ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi Rasulullah itu dari kaum sendiri. Dua, dia sedih kalau ada orang susah. Maka kita mudah menolong. Nah, kedua, ketika Rasulullah menginginkan keimanan dan keselamatan, maka tolong ku ampusaku wa ahlikum Naro. tolong anak-anak kita jaga dari api neraka. Terus ya. Akan belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kepada saling kita ada kasih Sayang. maka mulai hari ini jamaah ini harus ada kasih sayang semuanya, saling memperhatikan kalau ada kekurangan maka jangan sampai kita ya. Apalagi kita senasib sepenanggungan. Tolong teman-teman BNI ini kalau ada apa-apa semuanya saling komunikasi, saling membantu. Setuju? Udah, inilah misi pertama Rasulullah itu. Sampai sini ada yang perlu disampaikan, dipertanyakan, tulis yang saya sampaikan kepada kalian. Monggo, kita dialog. Ya, silakan.